Lalu Jaka menjadi Sangkuriang dengan mempunyai kekuatan yang super ya, sakti, bisa membantu rakyat. Lalu si suara gaib ini mengisyaratkan bahwa si Sangkuriang ini sudah waktunya untuk turun gunung membantu rakyat yang ditindas Prabangkara ya, yang sebenarnya kakeknya sendiri. Jadi si rakyat ini ditindas oleh kakeknya sendiri yang akhirnya dibantu oleh si Sangkuriang ini. Lalu ibunya hanya ditemui di kuburannya dan Sangkuriang harus berhadapan dengan raja dan para prajuritnya. Maksud dari ibunya hanya ditemui kuburannya, si Jaka ini mengira ibunya sudah meninggal dan ada di rumah yang dulu yang sempat mereka tinggali, seperti itu. Lalu ini untuk membela rakyat yang ditindas, akhirnya Sangkuriang ini melawan satu demi satu ini yang menindas rakyat dari itu ya, dari utusan kerajaan. Nah, lalu setelah itu bertemulah dengan wanita yang mengaku bernama Larasati, yaitu Larasati itu adalah Dayang Sumbi sendiri yang diperankan oleh Susana ya. Karena Jaka sekarang sudah beranjak dewasa, Dayang Sumbi tidak begitu mengenali si Jaka yang sudah berubah menjadi Sangkuriang ini. Lalu si Jaka ini sempat berucap, "Suaramu seperti yang tidak asing bagiku." Padahal ya itu adalah ibunya sendiri. Nah, setelah itu Dayang Sumbi tidak begitu mengenali anaknya. Lalu si Jaka juga mengira ini Larasati adalah bukan Dayang Sumbi atau ibunya. Mereka pun akhirnya saling jatuh cinta. Tetapi Larasati, si Dayang Sumbi ini yang menyamar sebagai Dayang Sumbi ini, menghindari dari pencarian ayahnya, seperti itu. Karena ayahnya ini dengan para orang-orang kerajaan ini, para prajurit kerajaan ini mencari Larasati yang atau Dayang Sumbi karena sudah sangat kangen si neneknya yang diperankan oleh Ade Irawan ya. Si neneknya ini atau ibunya si raja ini, si Raja Prabangkara ini sudah sangat rindu dengan cucunya, yaitu si Dayang Sumbi. Lalu si Putri Dayang Sumbi ini yang menjelma jadi atau yang menyamar sebagai Larasati ini bersembunyilah dari pencarian ayahnya. Lalu si Sangkuriang ini berucap, "Akulah yang akan melindungimu," katanya. Nah, seperti itu. Lalu Dayang Sumbi pun secara langsung mengenali suara yang seperti itu, yang seperti yang diucapkan oleh Sangkuriang, karena si Jaka pernah berucap, "Ma, aku akan melindungimu. Tenang Ma, ada Jaka yang akan selalu melindungimu." Nah, dari situ si Dayang Sumbi pun serasa mengenali suara Sangkuriang itu adalah suara anaknya di masa kecil. Nah, setelah itu daunnya kan cuma daun-daun muda. Ini yang penting. Kanjeng Adipati, pekerjaan telah kami laksanakan dengan baik. Bagus. Perintahkan. Perhatian para seluruh para punggawa. Semua hewan-hewan dan hasil bumi langsung ke kepatihan dan wanita-wanita itu langsung dibawa menuju keraton. Sekarang jalan. Tunggu. Semua wanita, hasil bumi, dan hewan-hewan itu tetap tinggal di sini. Itu bukan milik kerajaan.
Aku perintahkan kalian agar semua cepat-cepat meninggalkan desa ini. Begitu berani kau menentang perintah Gusti Prabu. Hmm? Siapa namamu? Sang Kuryang. Bereskan dia. Nah, lalu suatu ketika Dayang Sumbi mengenali bekas luka yang ada di kepala Sang Kuryang ini. Lalu Dayang Sumbi pun akhirnya memastikan bahwa Sang Kuryang itu adalah Jaka, anaknya yang dahulu pernah dipukuli sebelum diusir untuk keluar dari rumah ya. Lalu Sang Kuryang pun mendesak ingin menikahi Dayang Sumbi karena memang Sang Kuryang ini tidak mengenali ibunya. Lalu Sang Kuryang ini mendesak agar ibunya memberitahukan siapa ayahnya. Seketika Dayang Sumbi tidak bisa memberitahukan siapa ayah Sang Kuryang. Lalu Sang Kuryang bertambah keyakinannya bahwa memang Dayang Sumbi itu atau Nyai Larasati itu adalah bukan ibunya. Nah, Sumbi pun memberi syarat agar Sang Kuryang ini bisa membendung Citarum dan membuatnya danau dan juga membangun perahu atau membuatkan perahu. Lalu kata Sang Kuryang pun menyanggupi ya. Sang Kuryang pun berkata, ya tunggulah, aku akan bisa mewujudkan keinginanmu Nyai. Nah, lalu setelah itu sempat bertempur. Dayang Sumbi melihat pertempuran antara Prabangkara atau ayahnya dengan Sang Kuryang ini. Setelah pertempuran yang sengit, lalu Prabangkara ini tewas. Setelah tewas, dia